Bab 1368. Sebuah wajah manusia. Gadis penunggang babi memelototi warrior yang dengan galak. Dia meraih bahu warrior yang dan menekannya dengan kuat. Pukulan yang sangat kuat. Warrior yang langsung didorong ke bawah oleh gadis penunggang babi dan jatuh. Jangan biarkan dia kabur, kumohon. Dalam benak warrior yang terdengar suara gadis penunggang babi, dengan nada cemas dan nada memohon. Warrior yang menengadah dan melihat gadis penunggang babi maju selangkah dengan tangannya, alam nirwana jiwa pisau keluar dari tubuhnya seperti gili pecah, jiwa pisau yang menakutkan menyelimuti ke-9 orang itu, lalu dia memegang pisau besar di tangannya, dia bergerak, dan dia mengambil bilah cahaya dan bergegas menuju 9 orang. 1 lawan 9. Meski gadis penunggang babi super jenius, tapi jelas mustahil satu orang bertarung melawan 9 orang, sehingga gadis penunggang babi sudah mulai terluka di awal pertarungan. Warrior yang menarik kembali pandangannya, menghela nafas dalam, dan kemudian melihat ke bawah. Pada saat ini, cahaya dan bayangan telah datang kepadanya kurang dari 100 kaki jauhnya. Apa yang dia katakan kepada gadis penunggang babi sebelumnya bukanlah lelucon, dia serius. Jika ada pilihan, dia bersedia menghadapi Shirley Lian dan yang lainnya, bahkan jika itu adalah 1 lawan 9, dia akan menerimanya. Mengapa? Karena cahaya dan bayangan ini terlalu menakutkan. Ketika dia turun barusan, pagoda Hongmeng di tubuhnya ternyata mengingatkannya bahwa dia dalam bahaya. Bahaya biasa, pagoda Hongmeng tidak akan memperingatkannya. Pagoda Hongmeng tidak mengingatkannya saat bertemu Linux dan naga iblis. Tapi sekarang, pagoda Hongmeng mengingatkan. Setelah datang ke dunia spiritual, pagoda Hongmeng mengingatkannya 2 kali. Pertama dia bertemu Kuart, dan yang lainnya adalah Putri Kaisar. Apakah itu Kuart atau Putri Kaisar, mereka semua adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Apa sebenarnya cahaya dan bayangan di bawah ini, yang diingatkan oleh pagoda Hongmeng? Dia mengetahuinya dengan cepat, karena kelompok cahaya dan bayangan telah mencapai posisi kurang dari 10 kaki di depannya. Wajah manusia. Dalam kelompok cahaya dan bayangan itu, warrior yang melihat wajah manusia, wajah wanita. Melihat wajah ini, seluruh bulu kuduk di tubuh warrior yang berdiri, wajah wanita itu pucat, wajahnya penuh kegilaan dan kengerian, matanya bahkan lebih merah darah, yang memancarkan energi jahat dan dendam yang tak ada habisnya, dan niat membunuh. Warrior yang juga orang yang menyadari niat membunuh, jika dia menjadi gila, niat membunuh dan energi jahat juga sangat menakutkan, tetapi niat membunuh dan energi jahatnya lebih buruk daripada niat membunuh dan energi jahat wanita di hadapannya. Apalagi ada emosi lain di wajah ini, yaitu dendam. Terutama dendam ini, terlalu berat. Itu berkali-kali lebih berat daripada emosi negatif pada Dewa Pedang Wujijian. Yang terpenting, niat membunuh yang keluar dari wanita ini bukanlah alam nirwana, melainkan puncak setengah langkah alam pengembalian jiwa. Niat membunuh setengah langkah alam pengembalian jiwa tidak hanya membunuh, tetapi juga memancarkan konsepsi niat. 2 macam konsepsi niat setengah langkah alam pengembalian jiwa. Dapat dikatakan bahwa kekuatan wajah ini lebih kuat dari Linux, dan tidak hanya sedikit lebih kuat. Dan sekarang, dia harus menghentikannya. Hentikan dia. Hentikan sialan. Mau tidak mau warrior yang melontarkan kalimat kasar, gadis penunggang babi ini benar-benar terlalu menghargai dirinya. Meskipun dia tidak percaya diri, dia masih harus bergerak. Karena dia merasa, entah itu gadis penunggang babi atau Hades, mereka gugup dan peduli. Dengan kata lain,
wajah ini pasti sangat penting bagi mereka. Tahan. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, lalu maju selangkah, segel Dewa Pedang di dahinya menyala, lalu jiwa pedang alam nirwana mengalir deras dari tubuhnya, lalu maju selangkah lagi, dan kemudian jiwa pedang ini kental dengan cepat, dan setelah sesaat kekuatan mengerikan meledak di depan warrior yang, dan kemudian semuanya menghantam wajah wanita itu. Jiwa pedang batas maksimal. Menghadapi wajah seram tersebut, warrior yang tentu saja tidak berani lengah, dan langsung menampilkan jiwa pedang batasan maksimal. Pada saat ini, kekuatan mengerikan tiba-tiba muncul dari wajah itu, dan kekuatan ini langsung menghantam kekuatan jiwa pedang yang dipancarkan warrior yang. Bang! Di arena tiba-tiba terdengar suara keras, dan kemudian, warrior yang langsung dikejutkan oleh gempa susulan dari tubrukan kedua kekuatan. Bang! Segera, ada ledakan lain di kejauhan dari warrior yang. Warrior yang melihat ke atas dan melihat bahwa dampak dari tubrukan dua kekuatan telah berubah menjadi ketiadaan, dan wajah telah berubah menjadi seberkas cahaya terus menyerang ke arahnya. Kecepatannya sangat cepat, dan lintasannya tidak lagi terlihat. Mata warrior yang sedikit menyipit, dia melirik ke bawah, Hades dan yang lainnya di bawah akan bergegas ke arahnya, selama dia bertahan sebentar. Setelah hening sejenak, warrior yang menggerakkan pergelangan tangan kirinya, dan leluhur pedang yang tersarung di sarung pedang kuno menjadi Burial Sky. Memegang Burial Sky erat-erat di tangan kanannya, energi hitam di tubuhnya melonjak liar, dan akhirnya semua berhamburan menuju sarung pedang kuno. Tentu saja dia tidak berani menggunakan ilmu menebas langit menarik pedang yang asli. Linux saat itu mampu menangkis ilmu menebas langit menarik pedang dia yang asli. Wajah di depannya lebih kuat dari Linux. Jika dia menggunakan jurus pedang ini, pihak lain mungkin tidak terluka, dan jika pihak lain baik-baik saja, maka masalah dia akan menjadi masalah besar. Warrior yang memegang gagang dengan erat di tangan kanannya, energi hitam mengalir keluar dari tubuhnya, dan urat biru di seluruh lengan kanannya meledak saat itu, seperti ular kecil, cukup mengerikan. Cahaya dan bayangan semakin dekat dan segera sudah mencapai 10 kaki di depan warrior yang. Ada tatapan ganas di mata warrior yang, kaki kanannya terhempas ke udara dan kemudian seluruh tubuh ditembak keluar. Ketika mendekati wajah, warrior yang tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. 750 tumpukan ilmu menebas langit menarik pedang. Saat ini, dia telah mampu mengeluarkan 750 tumpukan ilmu menebas langit menarik pedang, yang merupakan batas kemampuannya saat ini. Pada saat ini, dua sinar tangan berdarah tiba-tiba meledak dari wajah, dan dua sinar tangan berdarah bertabrakan dengan pedang warrior yang dari jarak dekat. Bang! Ruang di sekitar keduanya bergetar hebat, dan kemudian runtuh, tetapi dalam sekejap diperbaiki oleh hukum surgawi jalan surga. Pada saat ini, warrior yang telah terguncang sejauh 2000 kaki, dan wajah itu hanya terguncang kurang dari 300 kaki. Di kejauhan, wajah warrior yang pucat, dengan sedikit warna merah di sudut mulutnya, dan matanya penuh kesungguhan. Siapa sebenarnya wajah manusia ini? Dia merasa bahwa serangan lawan adalah alam bawah sadar, artinya, tembakan lawan saat ini adalah reaksi naluriah karena dia merasakan bahaya. Jika pihak lain memiliki kesadaran nyata, itu benar-benar sangat menakutkan. Pada saat ini, wajah itu jelas marah, dan wajahnya menjadi semakin mengerikan. Aum! Tiba-tiba, wajah itu terangkat ke langit dengan raungan, dan dalam sekejap, ruang dalam radius puluhan ribu mil tiba-tiba bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh, yang sangat menakutkan.
Melihat adegan ini, kelopak mata warrior yang melonjak, wajah ini tidak hanya menakutkan, tetapi juga agak misterius. Apa keberadaan dia? Mengapa Hades dan yang lainnya menekan wajah ini? Serangkaian pertanyaan berkelebat di benak warrior yang, namun tak ada jawaban. Pada saat ini, wajah tiba-tiba menatapnya. Warrior yang terkejut ketika melihatnya. Energi hitam di tubuhnya melonjak liar. Burial Sky di tangannya dimasukkan ke dalam sarung pedang kuno, siap menghunus pedangnya kapan saja. Tanpa melenceng, wajah itu langsung mengarah ke warrior yang. Selama proses itu, banyak aliran udara berwarna merah darah tiba-tiba muncul di sekitar wajah, dan aliran udara menjadi semakin banyak. Ketika mencapai jarak 100 meter di depan warrior yang, aliran udara berwarna merah darah telah menutupi ruang di arena hampir 1000 meter. Tetapi aliran udara masih tumbuh dan akan sepenuhnya menenggelamkan warrior yang. Warrior yang menyipitkan matanya sedikit, matanya penuh keseriusan, dan dia tidak berani gegabah. Ketika masih ada jarak 10 meter di depan wajah, mata warrior yang memancarkan tatapan kejam, dan kemudian dia menghunus pedangnya dengan tajam dan menebas. Weng! Suara teriakan pedang bergema, dan sebuah energi pedang keluar dari aliran udara berwarna darah. Segera setelah itu, bang! Sebuah ledakan terdengar di ujung langit, dan di mata ketakutan warrior yang, energi pedangnya langsung berubah menjadi ketiadaan, dan kemudian seberkas cahaya berwarna darah melesat ke arahnya. Sinar cahaya berwarna darah belum tiba, dan kekuatan yang kuat di dalamnya sudah memecahkan ruang di sekitar warrior yang. Tidak hanya itu, di bawah penindasan ini, warrior yang terbanting ke depan dan ke belakang terus-menerus. Segera, seberkas cahaya berwarna darah datang ke warrior yang. Pada saat ini, sinar dingin melintas di arena, dan kemudian, perisai es muncul di depan warrior yang. Bang! Sinar cahaya berwarna darah menghantam perisai es bergetar hebat, dan kemudian berubah menjadi ketiadaan, tetapi sinar cahaya berwarna darah juga menghilang. Pada saat ini, seorang wanita mengenakan gaun biru es muncul di depan warrior yang, dan segera, Hades dan gadis domain, gadis sinar dan Sunken Girl juga muncul di depan warrior yang. Melihat mereka berempat, warrior yang menghela napas lega. Dia benar-benar tidak ingin terus bertarung dengan wajah itu, karena jika dia tidak mengeluarkan ilmu menebas langit menarik pedang yang asli, dia hanya akan dipukuli. Untungnya Hades dan yang lainnya datang. Keempat gadis itu tidak berbicara. Wanita bergaun panjang biru es itu maju selangkah. Segera, suhu di arena turun tiba-tiba, kemudian arus dingin muncul di sekitar wajah. Arus dingin ini langsung menjadi wajah membeku, tapi tak lama kemudian, dengan benturan di wajah, es batu itu langsung pecah. Tahan! Pada saat ini, suara gadis domain tiba-tiba terdengar di arena, dan segera, sebuah batasan wilayah menutupi es batu. Setelah batasan wilayah muncul, es batu menjadi padat. Bekukan. Suara wanita yang mengenakan gaun panjang berwarna biru es terdengar, dan kemudian, bagian luar batas wilayah itu langsung tertutup es yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, 5 gadis di arena muncul di sekitar wajah yang tertutup es batu. Kelima gadis itu mengangguk, dan kemudian bergerak maju dengan kedua tangan. Kelima orang itu perlahan-lahan membawa turun wajah manusia itu. Pada saat ini, di arena tiba-tiba terjadi keanehan, dan terlihat sesosok tiba-tiba muncul dari ruang di kejauhan, dan kemudian cahaya terang menghantam langsung ke balok es yang menyegel wajah. Bang! Es batu itu tiba-tiba pecah, dan wajah manusia berubah menjadi sinar darah dan naik ke langit.
Melihat adegan ini, kelima wanita itu langsung menjadi mengerikan. Bersambung.